Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Bisnis Internasional, Ibu Desi Kurniati SEMSC. Perkenalkan, nama saya Meldayanti dengan NIM 1705640779. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya, yaitu analisis kelayakan bisnis internasional, studi kasus pada ekspansi produk minuman herbal Rumpondor ke pasar Malaysia. Yang pertama itu ada profil UMKM, di mana nama UMKM-nya adalah Rumpondoro, dengan alamat Keprayak Desa Paremono, Kecamatan Bungkit, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Adapun sejarah singkatnya, di mana Rumpondoro itu dibangun atau didirikan pada tahun 2019 oleh itu Rio Yasik Lestari, di mana ini itu berawal dari usaha rumahan yaitu Wedang Indoro, lalu berkembang melalui inovasi produk, yaitu Wedang Blended, dengan perpaduan antara empon-empon dengan cabai dan juga jeruk nipis. Lalu karena dapat menjaga kualitas, ini tuh semakin berkembang. Sehingga dalam waktu singkat, yaitu 1 tahun, empon Dora ini bisa berhasil mengembangkan dengan 13 varian produk, membangun jaringan distributor sebanyak 32, dan juga berkembang. Semakin berkembang menjadi CV Totalindo Gemilang yang melayani pasar retail serta B2B. Selanjutnya profil UMKM sendiri, di mana eh, variasi produk dari rempah Endora itu ada 3 variasi produk. Yang pertama itu ada kopi rempah, di mana kopi rempah ini merupakan perpaduan dari kopi lanang dengan rempah-rempah seperti jahe, kunyit, kayu manis, serai, cengkeh, dan pewaceng, dengan menghasilkan varian yaitu kopi pedat maupun kopi rebus dan kopi lainnya. Selanjutnya yang kedua itu ada wedang pencegahan penyakit, yaitu minuman herbal fungsional dari berbagai tanaman obat seperti daun kelor, keminiran, temulawak, dan lainnya yang dipromosikan untuk membantu menjaga kesehatan tubuh. Lalu yang ketiga ini ada wedang enak dinikmati, yaitu minuman herbal dengan cita rasa lebih variatif seperti wedang belanda, betel top, dan juga rosella yang berfungsi untuk menghangatkan tubuh dan juga meningkatkan daya tahan tubuh. Dan juga ini tuh punya keunikan produk, yaitu yang mana dia tuh menggunakan bahan herbal pilihan berkualitas tinggi, lalu menggunakan proses pengolahan modern yang juga menjaga kandungan aktif, lalu cita rasa tradisional yang nikmat dan juga seimbang, serta kemudahan penyajian yang sangat praktis. Selanjutnya ada kondisi bisnis saat ini, di mana pada bagian kapasitas produksi, dia tuh produksinya dalam setahun dari awal dibangun itu udah 20.000 pack per hari, sehingga kita bisa estimasi bahwa di tahun 2026 ini bisa mencapai 4.000 pack per harinya dengan dukungan mesin food, dehydrator, dan juga penambahan karyawan kurang lebih 50 sampai dengan 100 karyawan. Lalu ada pasar yang dilayaninya yaitu berupa B2C, bisnis to consumer melalui e-commerce yaitu Shopee dan juga TikTok. TikTok dan juga Tokopedia. Lalu juga menyasar ke segmen B2B sebagai pemasok bahan baku herbal. Nah, skala usahanya sendiri itu udah berkembang dari tadinya UMKM dari skala kecil rumahan menjadi UMKM skala menengah berbadan hukum bernama Sivil atau Indo Gemilang. Adapun alasan UMKM berpotensi untuk ekspor, yang pertama, mereka nih memiliki produk yang daya tahan produknya itu tinggi karena berkat adanya teknologi food dehydrator, produk tersebut tuh bisa lebih awet dan juga stabil untuk pengiriman internasional. Selanjutnya ada sesuai dengan tren global, karena menggunakan bahan herbal alami tanpa pengawet dan juga memiliki konsep yang sangat tradisional atau yang sangat Indonesia sekali, yaitu rempah Nusantara. Lalu yang ketiga itu produknya unik dan berbeda, karena dia tuh nggak cuma wedang, tapi juga ada kopi rempah dan juga wedang bledek ini yang memiliki cita rasa khas, yaitu perpaduan antara empon-empon, cabai, dan juga jeruk nipis, sehingga ini tuh sulit ditiru oleh kompetitor. Selanjutnya ada kapasitas produksi yang sangat memadai, karena ini tuh udah melayani ribuan pack per harinya, sehingga dia tuh punya kapasitas produksi yang memadai dan juga rantai pasok yang stabil. Lalu yang keempat itu ada legalitas dan juga sistem bisnis yang sudah siap, karena dia tuh udah bertransformasi dari UMKM kecil menjadi UMKM skala menengah berbadan hukum, serta memiliki juga segmen pasar pada segmen B2B, yang mana dia tuh nggak cuma nyediain produk jadi, tapi nyediain produk setengah jadi untuk segmen pasar tersebut. Selanjutnya ada analisis negara tujuan, di mana dari sisi politik kita bisa lihat bahwa stabilitas politik Malaysia ini sangat stabil, yaitu di angka atau di skor 0,38. Selanjutnya di sini juga ada perdagangan, di mana Indonesia dan Malaysia itu berada dalam satu
perdagangan bilateral yaitu bisa kita sebut ASEAN. Nah, jadi di ASEAN sendiri, Malaysia dan Indonesia itu bisa melalui ASEAN Trade in Good Agreement atau A3 di mana Indonesia itu mendapatkan fasilitas yaitu berupa tarif bea masuk hingga 0% sehingga dapat menawarkan harga yang kompetitif di pasar Malaysia. Selanjutnya itu ada kerjasama bilateral, di mana Indonesia dan Malaysia ini aktif mengurangi hambatan perdagangan, sehingga mempermudah masuknya produk-produk UMKM Indonesia ke pasar Malaysia. Selanjutnya itu ada regulasi dari NPRA meliputi standarisasi keamanan produk, pelabelan maupun perizinan. Selanjutnya juga ada standar atau sertifikasi halal, di mana sertifikasi halal ini menjadi regulasi atau kebijakan yang harus dipenuhi oleh para pengekspor untuk melakukan ekspor ke negara Malaysia. Selanjutnya itu ada di bagian ekonomi, di mana kita bisa lihat bahwa antara PDB, pertumbuhan, dan juga daya beli konsumen itu semakin meningkat, yang menunjukkan bahwa daya beli masyarakat itu tinggi dan juga kuat. Lalu ada nilai tukar rupiah sendiri, di mana rupiah terhadap ringgit itu masih stabil. Satu ringgitnya itu sebesar 4.434,90 rupiah. Sehingga ini tuh sangat dapat memudahkan untuk perencanaan biaya, distribusi, maupun ini tuh dapat menjaga margin keuntungan. Selanjutnya itu dari sosial sendiri, di mana penduduknya itu memiliki penduduk 63,3 juta jiwa, di mana mayoritasnya itu adalah usia produktif dan juga urban, di mana mereka ini sangat bergantung pada tren konsumsi, yaitu mengadopsi tren gaya hidup sehat, sehingga mereka ini semakin tertarik pada produk herbal dan juga alami yang merupakan bagian dari gaya hidup sehat. Dan ini membuka peluang nih bagi Rempang-Doro untuk melakukan ekspor ke sana. Lalu juga ada preferensi budaya, di mana kesamaan budaya Indonesia dan Malaysia ini bisa kita sebut itu kita tuh serumpun, sehingga dapat meningkatkan penerimaan produk Indonesia ke Malaysia tuh menjadi sangat cepat atau sangat mudah, karena preferensinya nggak jauh berbeda. Selanjutnya dari bidang teknologi sendiri, di mana Malaysia ini saat ini di tahun 2026 ini sedang melakukan infrastruktur digital yang sangat berkembang pesat dan juga mendukung e-commerce melalui AI ataupun big data ataupun cloud data, dan juga ini tuh akan berdampak pada e-commerce sendiri sehingga dapat memudahkan pemasaran secara online dan juga memperluas jangkauan dan pendorong ke konsumen. Selanjutnya ada environmental, di mana eh, Malaysia sendiri itu menerapkan kebijakan ataupun regulasi tentang keamanan maupun keberlanjutan dari produk, yaitu melalui Food Act 1983 serta Food Regulation 1985, di mana produk itu harus memenuhi standar kemasan, label maupun sertifikasi halal. Lalu ada Malaysia Plastic Sustainability, di mana Malaysia ini mendorong penggunaan kemasan ramah lingkungan untuk produk-produk ekspor. Jadi, produk ekspor itu harus menggunakan kemasan yang aman dan berstandar. Selanjutnya itu ada dari sisi legal, di mana legal ini nggak jauh berbeda sebenarnya sama politik, di mana di sini tuh ada standar atau penetapan atau kebijakan untuk masuk eh, atau untuk memasuki produknya itu ke negara Malaysia. Jadi harus melewati beberapa atau mematuhi kebijakan maupun regulasinya. Yang pertama itu Malaysia itu memiliki regulasi yang ketat untuk produk pangan dan juga herbal melalui Food Act 1983 dan Food Regulation 1985, sehingga produk itu harus memenuhi izin edar, label maupun standar keamanan sebelum masuk pasar. Selanjutnya juga ada di mana standar produk herbal itu di Malaysia itu diawasi oleh NPRA yang mewajibkan produk itu harus memenuhi keamanan, bebas simaran maupun harus adanya penerapan GMP ataupun COTD untuk menjaga kualitas dan juga kelancaran ekspor. Lalu ada sertifikat halal, di mana sertifikat halal ini menjadi syarat penting di Malaysia dan diakui oleh JAKIM. Selanjutnya ada analisis permintaan pasar, di mana ukuran pasar dan potensi permintaan produk impor oleh Malaysia itu sangat tinggi, sehingga ini dapat membuka peluang untuk produk rempah Endoro, yaitu produk jahe, di mana mereka juga mengimpor produk jahe. Jadi kita tuh bisa membuka peluang untuk melakukan impor ataupun ekspor ke sana. Lalu yang kedua itu ada kompetitor lokal, di mana ada beberapa kompetitor lokal yaitu Keraton, di mana mereka ini melakukan jamu modern premium, tapi variasi produknya itu terbatas. Lalu ada Jamu Ratu, di mana mereka tuh pemasarannya kuat lewat media sosial maupun marketplace, tapi mereka tuh cuma fokus ke suplemen aja. Lalu ada Emic Enterprise, yaitu di mana mereka menawarkan produk dengan harga yang murah dan juga bersertifikat halal, tapi diferensiasinya juga masih rendah. Sedangkan itu di kompetitor asing sendiri ada Jumponjang, di mana
Dia tuh brand globalnya tuh sangat kuat, Instagramable, serta juga pastinya kekurangannya itu adalah karena produk mereka tuh harganya tinggi. Lalu ada Mama Yumishyu, gitu, dia tuh menyajikan wellness drink modern, namun kurang familiar karena mereka ini berasal dari Cina yang rempah-rempahnya tuh berbeda dengan Indonesia. Lalu ada segmen pasar paling potensial yaitu ada urban, health conscious yaitu peminat atau mengadopsi gaya hidup sehat, muslim dan juga e-commerce user. Selanjutnya ada analisis strategi masuk pasar. Yang pertama melalui kesebagian e-commerce masuk ke Shopee, Lazada, ataupun TikTok Shop, di mana ini dapat mengurangi investasi yang besar karena itu tanpa gudang. Lalu ada distribusi lokal dengan melakukan kerjasama dengan agen distribusi lokal, sehingga dapat melakukan atau dapat mengefisiensi biaya karena kita nggak harus melakukan investasi secara langsung dan juga mempercepat masuknya pasar lewat e-commerce. Lalu untuk strategi harga dan juga distribusi, di mana harga itu kita menetapkan value based pricing dan juga ada premium terjangkau di mana harganya itu agak tinggi tinggi dari produk massal tetapi tetap terjangkau. Lalu untuk penerapan strategi harga juga harus disesuaikan sama biaya ekspor. Untuk distribusi sendiri menggunakan e-commerce, Lazada maupun TikTok Shop. Lalu juga ada distributor lokal yang memasarkan produk ke retail maupun herbal. Lalu kita juga harus fokus ke area urban dan juga melakukan omnichannel. Lalu ada tantangan dan juga mitigasi, di mana ada tantangan regulasi dan juga sertifikasi yang ketat, sehingga kita perlu kerjasama sama pihak lokal untuk mempercepat perizinan. Lalu yang kedua itu ada persaingan pasar yang sangat ketat, sehingga itu karena rempah Endora ini ada produk herbal, jadi bisa menggunakan positioning herbal Indonesia yang otentik. Lalu ada kualitas pengiriman, jadi bisa diantisipasi dengan kemasan ekspor yang tahan lembab seperti vakum maupun mesopraf. Lalu ada fluktuasi kurs dan juga biaya. Ini tuh sangat mengganggu sekali. Jadi kita tuh harus bisa mengamankan kontrak jangka panjang dengan distributor lokal karena mereka tuh lebih tahu tentang bagaimana regulasi ataupun kebijakan-kebijakan di negara Malaysia. Lalu ada perbedaan selera, di mana kita tuh berbeda selera juga, karena setiap orang tuh seleranya nggak sama, sehingga perlu adanya uji pasar secara langsung dan penyesuaian produk secara bertahap. Selanjutnya itu ada kesimpulan, di mana itu rempah Pandora itu sangat layak untuk untuk melakukan ekspor ke negara Malaysia karena produknya itu siap ekspor, memiliki pasar yang potensial juga di Malaysia, dan juga adanya dukungan perdagangan dan budaya yang mudah di Malaysia, serta juga strategi masuk yang tepat dengan mengkombinasikan e-commerce dan juga distributor lokal. Dan juga selanjutnya ada rekomendasi di mana ini tuh dapat melakukan yang tahap pertama yaitu dapat fokus ke legal maupun produk itu menggunakan kemasan ekspor seperti vakum serta penyesuaian standar. Lalu yang tahap kedua itu uji pasar digital. Jadi harus mulai lebih dulu atau mulai pada tahap awal itu melalui e-commerce, melalui Lazada, Shopee maupun TikTok Shop untuk market testing dan juga edukasi produk. Lalu pada tahap ketiga, selanjutnya itu tahap yang lebih tinggi, kita juga bisa menggandeng distributor lokal ketika kita sudah berjualan di e-commerce dan penjualannya itu stabil. Sehingga ini tuh dapat mengamankan harga atau membantu dalam memasarkan produk kita di luar negeri ataupun di Malaysia. Sedangkan keterbatasannya itu dan juga saran yang pertama penelitian ini atau eh, penulisan ini tuh masih terbatas pada sumber berita dan juga tahun karena ini tuh eh, gak banyak sumber data atau berita yang bisa didapatkan dan juga terbatas pada tahun. Jadi kebanyakan ada beberapa ada yang menggunakan tahun 2024 lalu kita estimasi dengan 2026. Selanjutnya belum ada uji pasar yang secara langsung sehingga kita tidak tahu preferensi atau rasa atau cita rasa konsumen terhadap produk Pandora itu seperti apa. Lalu selanjutnya itu ada kompetitor UMKM yang belum tergali. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.